DLS Sampang kau. Iya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di sebelah kanan, di atas ketinggian sebuah puncak bukit namanya Unggasan, ada bangunan yang bertengger di antaranya paling tinggi. Iya. Nah, itulah patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Yang diresmikan tahun 2017 yang lalu. Presiden Joko Widodo, dan itu termasuk 10 besar patung tertinggi di dunia. Wow. Dan nanti juga akan informasikan menghadapnya ke utara. Karena dulu justru menjadi perdebatan di antara ruang kesana masyarakat Bali. Karena sesuai dengan arah 9 arah penjuru mata angin, Dewa Wisnu itu menduduki posisi utara sebenarnya, yang diyakini sebagai aspek Tuhan pemelihara. Namun akhirnya kenapa dibangun di ujung selatan? Namun menurut Pak Nyomanuarte, karena beliau yang menggagas pembangunan dan beliau yang mengerjakannya, seorang sekretaris dari Bali, tetap menghadapnya ke utara sehingga bisa diterima. Kalau di situ memang sebelum dibangunnya Milenga, puncak Bukit Unggasan ini menjadi tempat pemohonan air suci bagi kalangan masyarakat Nusa Dua. Karena di situ terdapat sebuah kawasan yang sangat ajaib, puncak Batu Kapur. Jadi yang berada di tempat posisi paling tinggi terdapat sebuah kah batu yang ada lubangnya, namun di dalam lubang batu itu selalu terisi air. Dan airnya sebagai tempat akhirnya habis-habis malam itu Suramadu. kawasan Suramadu ini Kan tol Nusa Dua. kawasan suci dari bagian kawasan mereka yang memiliki luas 70. Nah, inilah jalan tol Bali Mandara sama seperti ikonnya Bapak Ibu dari Suramadu memiliki jalur kendaraan roda 2. Dan ini dibangun 2,5 tahun proses pengerjaannya dengan dana yang dihabiskan sekitar 3,3 miliar dan 3,3 triliun. Karena memang di tempat yang tidak asli lewat tol laut. Bali nih ya. SBY kan, cuman Jokowi nih. Itu yang ditemukan oleh Cokorda Sosro Bau. Dia adalah kelahiran dari Sukawati. Madura aja. Karo Madura aja lur dari Pengkalan karo dari Suramadu udah ke Bay sampai itu Pak Sumenep. Ini Teluk. Jadi kan jaraknya pantai ke tengah daratan. Teluk Benoa namanya tempatnya. Kalau di sini nggak ada. Buayanya yang darat banyak. Nanti kita bisa lihat di pantai-pantai yang tinggi. Nah, kalau yang sebelah kiri dari posisi Bapak itu adalah pelabuhan Benoa, pelabuhan terbesar. Garudane warna ya. Kapal pesiar yang sekaligus sekarang ukurannya besar. Itu nih layar. Burung rakai. Ini bandaranya Pak ya? Trisaktia. Tapi dari situ ya. Persembahan rutin dan otomatis istilah memuja Tuhan Maha Esa itu sembahyang. Jadi sembahyang karena memang di dalam betul. Nusa Dua. Misalkan kayu yang sudah diberikan simbol itu sebenarnya sebagai simbol keseimbangan dalam konsep ulum ini namanya, karena kehidupan ini tidak luput dari hal baik dan hal buruk, Bapak Ibu. Dan ini berpengaruh yang ini setiap insan tergantung dari dualitas tadi, ada kebaikan dan ada keburukan. Kita adalah milik Tuhan yang berkuasa akan menjadi. Nah, menyadari hal itu sering diletakkan namanya kain yang menyerupai petak-petak batu itu diletakkannya pun di tempat atau posisi yang mudah kita lihat atau kita akses, agar seringkali dijadikan masyarakat yang melihatnya itu eling. Eling itu maksudnya selalu mengingatkan dengan tujuan berusaha masing-masing insan nantinya meminimalisir sifat buruknya masing-masing, itu tujuannya. Sebentar, pertanyaan Bapak yang pertama belum kami jawab ya, kenapa diletakkan di kayu, kenapa diletakkan
ketika tidak ada kayu di lingkungan kita, berarti pulau ini seperti Mars, otomatis kehilangan oksigen. Maka dari situ, oh ternyata ketika pohon diberikan kayu itu berarti tanda perlindungan, sehingga masyarakat Bali tidak berani memakannya walaupun misalkan jatuh mereka suatu ketika jaringan mereka terganggu, mereka harus dapat izin dulu ke bukan demikian, tapi bagaimana menjaga kelestarian itu dengan diselipkan cerita-cerita. Ya, dan pertanyaan dari masa peradaban masyarakat yang dulu, Bali dulu yang belum ada kepercayaan seperti tradisional, ada juga berbagai aliran demikian juga ketika diletakkannya di maksudnya ibaratnya memanusiakan jadi memberikan yang berlaku bagi dua kata rokok. Siap. Kalau perbedaan, karena doa mungkin tidak semua masyarakat memahami doa dengan bahasa apapun. Bahasa itu doanya juga namun intinya ini mengenai waktu, mengenai sandi itu rahasia. Ada pertengahan hari di mana diyakini kekuatan yang maha kuasa itu lebih lebih murni, seperti halnya terhubungnya antara malam dengan siang. Itu pagi atau subuh kalau namanya berdasar. Lalu terhubungnya antara pagi dengan sore itu namanya terhubung cepat. Ketika matahari cepat berada di atas ufuk, itu momen yang pas. Dan ketika terhubungnya kembali antara siang dengan malam itu namanya sandi yang sesungguhnya, dan sandi itu rahasia. Sehingga leluhur masyarakat Bali atau orang tua kami sangat matang, sangat menjalani anak-anak beraktivitas di pertengahan hari seperti itu. Karena itu ada dimensi yang lain juga sedang beraktivitas, konon sampai dia. Nah, walaupun secara terpaksa harus mengajak balita beraktivitas, pasti orang tua kami di kampung itu menyarankan ambillah bawang merah, lalu gosokkan 3 kali di mulut dapur, lalu basmakan di tangan kanan kiri, telapak kaki kanan kiri, dan tidak hisap balita. Misalnya balita ini terlibat dari pengaruh-pengaruh dimensi lain. Jadi seperti itu. Kalau doanya bagi yang tahu mantra, mereka sering menggunakan mantra. Bagi pedagang yang tidak tahu mantra, dengan bahasa cukup yang jelas memohon, misalkan berdagang, anugerahkanlah perlindungan dan kelancaran dalam kami memperoleh rezeki, sehingga kami mendapatkan tamu yang halal, dan ini untuk keberlangsungan kehidupan kami dan keluarga besar kami. Kurang lebih seperti itu kalau berjualan. Tapi ada sebenarnya unsur-unsur yang lebih spesifik ketika ini berkaitan dengan aktivitas seharian sebagai pedagang, misalkan untuk produksi aktivitas besar yang terjadi sanalah aspek Tuhan sebagai aktivitas yang mengembangkan rezeki